saya bertemu dengan sosok yang kemarin melakukan pertemuan lama dengan Pak Jokowi. Nah, saya pengen sosok ini spill isi pertemuannya apa. Bung Sylvester Matutina. Terima kasih Mas Sahal, suatu kebanggaan bisa tampil di Cokro TV. Iya, sama-sama. Ini kan yang sudah beberapa kali ya kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, ini kemarin kan saya baca, saya mengikuti berita kayaknya ada di Solo Post. Solo Post ya. Iya. Jadi Sylvester Matutina bertemu Pak Jokowi gitu. Itu lagi rame-ramenya kasus OCCRP ya. OCCRP. Minggu lalu ya, Bung ya. Hari Jumat, tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Ya, ada 2 jam lebih saya dipanggil. Spill dong. Jadi ini kan banyak hal yang rame. Pak Jokowi ini kan menariknya sudah tidak lagi presiden, tapi selalu disebut-sebut namanya. Bahkan soal pelatih Sintayong, nanya komentarnya ke Pak Jokowi itu wartawan. Iya. Jadi artinya Pak Jokowi itu tetap menjadi menjadi orang tuh tetap pengen tahu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi. Nah, saya pengen Bung Sylvester cerita nih, karena banyak nih soal OCCRP, soal serangan-serangan Pak Jokowi, ya masalah Hasto, tersangka Bukonian, yang soal masalah 3 periode, terus soal Bu Iriana, serangan terus ke Bu Iriana yang soal terong dan terus. Ada selain terong ada wortel dan ketimun. Boleh. Jadi terong, wortel dan ketimun ya, jadi kayak aja ini. Jadi seru gitu. Oke, jadi gimana nih ceritanya, gimana itu bisa ketemu Pak Jokowi cukup lama itu? Rekor itu ya? Rekor. Kalau menurut ajudan dan pas pampres selama mereka bertugas ini saya paling rekor 2 jam sendiri lebih. Jadi ceritanya gimana? Jadi apa aja yang dibicarakan? Ya sebenarnya awalnya sih ringan-ringan aja. Saya datang kan memang kita kangen ya. Saya kangen, beliau juga ternyata juga kangen sama saya, ya kan? Ngobrol biasa-biasa aja, terus tanya berkabar lah gimana, terus Bapak sehat? Ya Mas Silver lihat gimana, saya sehat ya? Sehat Pak, bagus Bapak, ceria. Ya saya santai-santai aja ya, ngomong cucu, terus pergi kulineran makan, terus terima masyarakat. Dan menurut Pak Jokowi ya kekuatan saya ketika saya bercengkrama dengan masyarakat. Itu terima masyarakat itu banyak yang langsung datang gitu atau gimana? Kan Pak Jokowi banyak tuh kedatangan tamu itu. Ya, kalau saya lihat sih ada yang mendaftar dulu di ajudan, ada yang mungkin langsung datang gitu karena mungkin tahu rumahnya, terus antri dan itu banyak sekali ya. Makanya sebelum saya datang itu saya rencananya kan jam 10 pagi hari Jumat. Terus ajudan WA saya katanya Bapak mau Jumatan dulu sebagainya, makan nanti jam 2 gitu. Ternyata jam 2 juga sudah banyak tuh yang antri. Akhirnya saya jam 2 terus sampai jam 4 lewat baru. Bahkan itu pun saya yang minta mundur duluan karena saya tahu di luar masih banyak masyarakat yang mau ketemu. Saya sampai bilang, Pak mohon maaf takutnya Bapak masih ada kesibukan, itu masih ada nunggu. Oh iya, terus pas ajudan masuk gitu, saya bilang, oh iya. Terus saya bilang sama ajudan, saya bilang foto dulu dong aku sama Bapak gitu. Padahal udah sering foto nih sama Bapak kan udah berkali-kali lah. Jadi kita cerita mengenai 3 periode, ya perjalanan lah dari 2013, 2014, 2019 hingga 2024 kemarin. Terus masalah fitnahan itu, terus Pak Jokowi bilang ya kan banyak teman-teman ini kan ngomong ke saya, Bang kalau bisa bilang Bapak lapor ke berwajib lah ambil tindakan hukum. Tapi Bapak nggak mau, Bapak bilang udahlah nggak usah lah ya kan, masih banyak hal yang harus kita lakukan dibanding harus ngurusin beginian. Hanya saya bilang Pak tapi kan ini juga mereka juga nggak stop gitu loh. Ya biar aja Mas, Tuhan itu kan nggak tidur. Terus saya bilang ya juga sih Pak,
banyak yang nyerang Bapak akhirnya stres sendiri, gila sendiri, ya kan, jantungan sendiri, sampai ada yang meninggal loh, ya kan. Sampai ada perusahaan tuh Bukalapak itu juga pernah ganti presiden tuh, Mas. Itu 2019 minta ganti presiden, akhirnya sekarang udah bangkrut itu. Nah, jadi cerita-cerita itu saya menguatkan, ya Bapak ketawa-ketawa aja. Jadi intinya hanya Bapak bilang, "Mas, kalau masalah 3 periode, emang saya pernah minta Mas mereka atau kawan-kawan itu untuk mengkonsolidasikan dan mensosialisasikan 3 periode." Saya bilang, "Sepengetahuan saya sih nggak pernah ya. Bahkan kan Bapak menolak, kami pun menolak." Ya kan? Ini yang soal 3 periode ini terkait dengan ininya Hasto kemarin ya. Hasto kan nyebut bahwa soal Jokowi minta 3 periode kayak gitu-gitu ya. Dan Bapak juga ngomong, kan Mbak Puan juga udah membantah gitu, Mas. Ya kan, bahwa Mbak Puan bilang bahwa tidak ada Pak Jokowi minta 3 periode. Tapi kan selalu didaur ulang terus gitu loh sama Hasto CS lah, Adian, sama si siapa, Deddy Sitorus dan Koni Rahakundini juga gitu loh. Ya saya juga mikir, ngapain sih ini orang mendaur ulang hal-hal yang hoax gitu loh. Sedangkan masyarakat sendiri, kalau mayoritas masyarakat sih menurut saya sih nggak akan percaya. Yang percaya mereka ini kan hanya yang anak ABA dan 16% pendukung Lobet gitu loh, ya kan. Kalau umpama masyarakat umum sih nggak akan percaya gitu loh, ya kan. Jadi dari ceritanya itu kan bahwa Pak Jokowi kan bilang juga, saya kan cerita bahwa 2014 itu Mas, saya kan kebetulan yang sering bikin apa ya, tagline atau bikin gerakan kan saya dari 2014 tuh. Ini Soulmate ya? Sudah ada Soulmate? Sudah, Soulmate itu kan Solidaritas Merah Putih? ya kami bahkan lebih awal, kami ada sebelum ada relawan Jokowi. Kalau Soulmate ini kan berdiri deklarasi 16 Desember tahun 2008, sebelum ada relawan Jokowi. Jadi kami memang buat NKRI, tapi waktu 2013 waktu Pak Jokowi masuk jadi gubernur, kami mendukung beliau, terus 2014 itu mendukung beliau sebagai presiden, dan kami bikin, kita adalah Jokowi, Jokowi adalah kita, makanya kita pasang spanduk tuh. Nah, itu Soulmate yang masang spanduk di seluruh Indonesia, termasuk di Jabodetabek, Mas. Terus waktu Pak Jokowi menang, terus dibikin lagi, ada yang ganti presiden, Mas. Ingat nggak 2019 ganti presiden? Kami bikin 2019 tetap Jokowi. Itu termasuk kan yang ganti presiden saya bilang tadi kan itu si teman-teman PKS tuh. Siapa namanya, termasuk yang artis film itu, saya lupa lah, mereka sering demo. Oh si ini, iya lupa ya. Pokoknya itu udah 2019 sih. Sama yang PKS itu siapa, anggota DPR itu loh, termasuk yang bos Bukalapak itu, ya kan. Terus sampai waktu Pak Jokowi mau mendukung Pak Prabowo itu kita bikin Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya termasuk yang inisiator dan koordinatornya. Yang sebenarnya kita berbeda sama kawan-kawan yang mendukung 3 periode atau perpanjangan. Nah, itu kawan-kawan itu contohnya yang mengeluarkan isu itu kan awalnya dari teman-teman Nasdem tuh, Pak Joni Plate. Oke. Ya kan, waktu itu kalau nggak salah, saya lupa ingat dia ketua fraksi Nasdem atau udah jadi menteri juga saya lupa ya. Tapi kayaknya masih di DPR, belum jadi menteri. Karena mungkin dia menteri 2019 ya. Nah, itu minta agar 3 periode, ya kan. Makanya dibicarakanlah di DPR MPR. Terus gayung bersambut tuh Pak Sulhas lah, terus Pak Caimin lah dan sebagainya, termasuk Bambang Susatyo. Terus saya ngomong sama Presiden, "Pak, tapi kan sebenarnya Bapak nggak mau kan?" "Iya, saya nolak." Bahkan Bapak pernah ngomong bahwa itu adalah menjilat beliau dan Menjebloskan. menampar beliau. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang mengamplifikasi gitu loh, supaya isu ini benar-benar seolah-olah dari Pak Jokowi. Ada Pak Amin Rais di situ, yang benar-benar sebenarnya benci banget sama Pak Jokowi, hanya dia bikin rame supaya seolah-olah Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Termasuk ada siapa, teman-teman kayak teman-teman dari Bara JP, terus Mister Q, Kudori,
terus Pak Luhut ya, sama Bahlil ya kan. Nah, mereka mengamplifikasi itu ya kan. Nah, orang berpikir bahwa ketika Pak Luhut bikin itu adalah dari Pak Jokowi, tapi padahal mereka nggak tahu bahwa ini bukan dari bagian dari Pak Jokowi. Karena di sekeliling Pak Jokowi ini ada yang berbeda, kayak kami ini kan yang menolak 3 periode gitu loh. Kalau memang ada 3 periode kan berarti kan nggak ada itu kita membikin acara untuk Pak Ganjar yang rambut putih. Terus nggak ada lah kita mendukung Pak Prabowo kan. Nah, jadi sebenarnya 3 periode itu Mas, selain, menurut saya teman-teman di MPR, DPR ini bohong-bohong aja. Mereka juga akan menunggangi ketika terjadi referendum. Karena kalau nggak salah itu mereka akan menghapus parliamentary threshold itu untuk mendukung presiden itu, yang sekarang baru terjadi 0%. Itu mereka udah mau lakukan untuk menunggangi 3 periode sebenarnya, gitu loh. Termasuk teman-teman bukan hanya di DPR, termasuk teman-teman di DPD yang diketuai oleh Pak Nyala Mataliti. Karena salah satu skocinya Pak Nyala ini teman saya, dia bilang, "Bro, ini kita mau main begini nih." Waduh. Nah, jadi sebenarnya semua pihak bermain di 3 periode itu. Pak Jokowi sendiri yang nggak bermain gitu loh. Cokro TV termasuk yang menolak itu. Menolak ya? Iya, Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi waktu itu ya. Itu rame-rame nggak setuju. 3 Ya. periode itu justru untuk menyelamatkan Pak Jokowi lah gitu. Jadi termasuk Bang Ade itu salah satu kenapa dia diserang waktu demo itu kan demo penolakan 3 periode. Bang Ade ikut demo itu. Ya. Nah, terus oke, jadi ini kan soal wacana 3 periode ini kan diramaikan lagi, terus kemudian dibantah oleh Pak Jokowi. Apalagi isu yang dibicarakan? Ya, Pak Jokowi juga ngomong kan, mungkin beliau kemarin sudah ngomong bahwa, saya minta kan, teman-teman bilang lapor aja ke polisi, karena kan ini masuk delik aduan, Mas. Harus Pak Jokowi sendiri yang melaporkan, dan saya yakin, kawan-kawan juga yakin, bila Pak Jokowi lapor, masuk penjara semua ini. Karena kan mereka fitnah. Ya ini delik aduan ya. Delik aduan, ya kan, dari apa yang dikatakan kawan-kawan ini kan, mulai Hasto, mulai Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, ya kan, termasuk FX Rudy, ya kan, sampai kayak orang-orang kayak Refly Harun, sama Rocky Gerung dan sebagainya, kan kebanyakan fitnah semua ini. Nggak ada mengandung unsur kebenaran apapun, ya kan. Yang saya cerita tadi, kan Rocky Gerung dengan bangganya mengatakan, "Wah, saya ngomong ini, presiden, saya bukan ngomong pribadi." Sama aja. Hanya ini orang nggak mau lapor aja, ya kan. Bagaimana dia memfitnah, Mas, pernah di ILC, yang makanya dia nggak bisa ngomong, dia kabur waktu, diskusi debat sama saya. Dia bilang Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan anaknya 10 tahun. Si Jan Etes, itu kemarin saya ngobrol lagi sama Pak Jokowi, ketawa Pak Jokowi, masa anak 10 tahun bisa menguasai IKN gitu loh, ya kan. Terus Pak Jokowi akan ambil alih Golkar dan PDIP karena iri hati dengan PSBY dan Bu Mega. Terus Pak Jokowi, "Mas, saya ini udah cukup." "Iya Pak." Makanya saya kan ngomong sama Rocky, "Kamu ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui hati orang nih, iri hati kah, galau kah, lagi jatuh cinta kah, ataupun masa depan." Kayak si siapa namanya, Jan Etes umur 10 tahun ini akan menguasai IKN. Nah, saya bilang, "Kamu paranormal Tuhan." Dia kabur nggak bisa ngomong karena memang fitnah isinya. Selalu fitnah, bohong, fitnah, opini yang opini negatif, framing jahat, yang kayak gitu aja. Makanya saya bilang, terus saya tanya lagi ke Bapak bilang, "Mas, saya ini kan dari dulu sudah difitnah. Mulai dari anaknya PKI, terus ibunya Gerwani. Tapi nggak apa-apa sih, mereka fitnah, ya saya bisa 2 periode. Bahkan kemarin saya mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran, jadi gitu loh, menang." Ya juga sih kalau kita pikir kan, kalau orang lain mungkin hati kecilnya saya nggak tahu ya kan, kita nggak bisa ini ya, melihat, hanya Pak Jokowi yang tahu. Tapi kalau orang lain kan mungkin, "Wah, gue marah nih," tapi saya lihat Pak Jokowi tenang, santai, ketawa aja terus. Tapi dampaknya bahwa
Pak Jokowi lebih berhasil daripada mereka-mereka ini, Mas. Ya kan, mereka-mereka ini kan saya bilang tadi, ada yang stroke, ada yang meninggal, ada yang jadi gelandangan politik. Tapi Pak Jokowi ngomong kan, saya bilang, "Ya saya sih, happy-happy ajalah." Saya bilang, "Iyalah Pak, ngapain Bapak mikirin itu," ya kan. Eee, karena Bapak sudah mencapai puncak dari, eee, pencapaian sebagai pribadi maupun sebagai politisi juga kan, yaitu, menjabat, dari wali kota, terus gubernur, presiden 2 kali, bahkan mengendorse presiden dan wapres yang terpilih sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran, berhasil gitu loh. Dan ini tidak ada satu orang di republik ini yang bisa melakukan itu, menyamai rekor. Bahkan pilkada juga kan sejumlah kepala daerah kan juga. Ya kita ngomong ya, Bu Mega, ya kan, nggak pernah dipilih rakyat, ya kan. Dipilih karena ya kita tahu siapa yang memundurkan Gus Dur, melengsarkan Gus Dur, ya kan. Masih ingat nggak waktu di Metro TV yang, Gus Dur ditanya oleh Bang Andi Loya, yang melengsarkan, Gus Dur siapa? Siapa Mas? Dia nyebut 2 nama kan, 2 nama kan. Bu Mega sama Amin Rais dia nyebut gitu. Kan prestasinya itu, gitu loh. Jauh dengan seorang negarawan seperti Pak Jokowi, ya kan, yang hanya diam saja, ya kan, hanya mengeluarkan kode-kode saja, bisa memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak melakukan intervensi hukum, tidak melakukan kudeta, ya kan, secara halus. Ya kan, kalau Gus Dur kan kudeta secara halus itu. Ya kan. Benar nggak Mas? Nah, ini Pak Jokowi nggak melakukan, beliau hanya diam, beliau makan bakso dengan Pak Prabowo, ya kan, jalan-jalan dengan Pak Prabowo, naik mobil bareng, ya kan. Masyarakat rame-rame mendukung Prabowo Gibran. Ini yang belum pernah siapapun di republik ini bisa menandingi rekor tadi, Pak Jokowi. Terus beliau cepat nanya, "Mas," kan beliau ada menanggapi waktu itu yang beliau ngomong framing jahat, "Itu gimana?" katanya. Saya bilang, "Ya Pak, biar aja, kami aja Pak. Kan Bapak tenang-tenang aja Pak," saya bilang gitu, "kan terima aja itu masyarakat. Biar aja yang menghadapi ini kami-kami aja, cukup kami-kami aja, nggak usah banyak orang, saya sendiri aja cukup kok," saya bilang gitu. Itu kata Itu kan pas ketemu itu kan Pak Jokowi ngasih komentar bahwa ada framing jahat nyerang ke dia, itu konteksnya nyerang ke Pak Jokowi itu konteksnya soal Hasto atau soal posisi RP ya? soal Hasto. Oh Hasto ya. Ya Hasto dan OSIS Dua-duanya itu? dua-duanya OSIS RP itu kan, karena kan kita ketahui sekarang ini kan OSIS RP belum pernah, akhirnya kan, mereka sendiri mengklarifikasi tidak punya bukti. Tidak punya bukti. Itu bukan hasil investigasi. Memang ya sebenarnya Hanya hasil dari, kayak apa ya, orang bilang ya ini, pakai Google Form itu apa sih namanya? ya survei melalui, ajakan Ajakan. untuk undangan untuk menominasikan, Iya. tokoh-tokoh atau Ya kayak Soulmate ini, mau buka pendaftaran, ya kan, dan kita bikin pakai Google Form, nanti ratusan ribu orang gitu loh. bisa diambil dan bisa lebih dari 1 kali. Ya, Jadi orang bisa bikin akun beberapa emailnya aja, yang penting emailnya banyak kan. makanya ada mobilisasi di kalangan sejumlah aktivis, Ya, tapi SJW untuk melakukan, itu penominasian gitu. Itu kan sebenarnya bukan posisi RP yang melakukan penilaian gitu. Jadi Kan mereka kan yang dimunculkan sebagai Man of the Year tokoh terkorup itu kan Bashar Assad ya. ya, Ada list itu. iya, Tuh, jadi ya karena orang Suriah memang Bashar Assad begitu. jadi artinya memang ini salah paham atau pemelintir Kalau yang Bashar Assad kan memang tiran, terus jual obat apa ya namanya, dia yang produksi ya, kimia, nyerang pakai alat, zat kimia atau apa gitu. dan sebagainya kan, Biar memang parah. layak lah, sangat layak. Nah, sekarang kan kalau Pak Jokowi, istilahnya belum pernah ada orang melaporkan korupsinya ya. Ya menurut saya sih
atau, abuse of power-nya gitu. Kenapa nggak ada orang melaporkan gitu loh, baik ke kepolisian, ke kejaksaan, maupun ke KPK dan sebagainya gitu loh. Kan hanya framing aja mereka bikin atau hanya demo-demo. Dan itu setelah ada klarifikasi dari OCCRP sebenarnya udah jelas sih bahwa ini bukan dari OCCRP gitu loh. Memang OCCRP bikin ada list, Mhm, tapi itu kan list berdasarkan suara yang masuk. iya. Suara yaitu penominasian dari netizen, Ya jadi yang kan itu Google Form itu. ini Mas, Jadi mereka kan udah nggak mempan nih menyerang Pak Jokowi dari 2014. Dari 2014 tuh, Obor Rakyat, terus Saracen ya, kalau nggak salah itu, buzzer-buzzer itu kan, yang bilang Pak Jokowi itu, apa, PKI. PKI, Cina, kafir dan sebagainya, anti-Islam dan sebagainya. Dan akhirnya mereka minta orang luar untuk menyerang juga. Ya saya bilang, "Pak, ini memang kalau menurut info," ya kan mereka bilang menurut info, kita juga menurut info ya kan, bahwa yang bermain ini ada kelompok media yang namanya Tempe. Bapak ketawa. Terus yang kedua Partai Merah pesanan ya kan, Partai Perinya Perjuangan Indonesia. Pedihnya perjuangan, ketawa Pak Presiden. Jadi, kalau mereka saya yang saya heran mereka Bung Silver ngomong begitu? ngomong Kok Pak Pak Jokowi ketawa? ketawa ya kan. Karena mereka kan saya bilang, "Pak," mereka bilang, "Bapak panik." "Ya gimana Mas Silver lihat saya panik nggak?" "Enggak sih." Ya kan nggak ada ketakutan, sampai Pak Jokowi bilang ya kan, "Kalau memang ada bukti-bukti seperti yang dituduhkan Mas Hasto, Konira, buka aja. Saya pun pengen tahu," gitu loh. Kan ini kan hanya ngomong aja nih katanya bom molotov, ya kan. Terus saya bilang, "Pak, itu bukan bom molotov, Pak, itu peluru hampa." Itu bukan yang bilang jadi bom waktu, Bom waktu ya kan. ada, video-video. Terus saya bilang kan ke Pak Jokowi, "Pak, kalau memang ada, kan Bu Mega ini kan ketua umum partai yang termasuk berkuasa sebenarnya, ya kan. Kenapa nggak dilaporin ke Bu Mega? Atau dilaporkan saja ke Mbak Puan, sebagai ketua DPR loh, punya hak dan kekebalan yang macam-macam di situ. Ya kalau saya umpama punya dokumen saya kasih ke Mbak Puan pasti aman lah dan terjaga lah kan ketua DPR, Mas." Ataupun sekarang ini Pak Budi Gunawan, yang dulunya bekas kepala BIN yang dekat dengan, Merah lah ya kan, dan sekarang ini Menko Polhukam, atau bila perlu kasih ke Pak Prabowo, ya kan. Kalau memang bukti-bukti ini siapa yang korupsi, termasuk Pak Jokowi, kita kan pingin tahu. Kalau hanya katanya-katanya aja sampai kapan? Sampai kiamat nggak bakal ada ini barang, gitu loh. Terus sampai ngomong masalah terong, Pak Jokowi juga Nah tahu. itu saya penasaran itu. Jadi kan, ini kan sudah ranah yang ya, yang diserang Bu Iriana kan. Iya. Nah itu kan, yang Bu Kony bilang, "Bu Iriana jangan tenang-tenang aja," gitu. Terus kemudian muncul rame di medsos, di X terutama itu soal terong dan, menjadi sangat personal serangannya. Itu gimana itu, respon Pak Jokowi dan bagaimana menurut Ya Pak Bung Jokowi hanya senyum-senyum lagi, hanya ya, "Mas kan tahu ibu gimana, hanya ngurusin ibu rumah tangga biasa, nggak pernah masuk ke dunia politik," kan gitu. Terus saya bilang, "Iya Pak, ini, kalau masalah terong itu ya nggak mungkin lah kita percaya seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang si Koni ini kan dia bukan hanya terong, pernah merasakan wortel, ya kan, terus merasakan timun, ya kan. Jadi udah banyak hal, udah kawin cerai 3 kali gitu. Orang yang kawin cerai 3 kali, ngomongin orang yang ibu negara, ibu yang sangat kita hormati, seluruh hampir mayoritas rakyat menghormati, punya anak-anak yang baik, berhasil, terus punya cucu yang bagus, suami yang setia, istri yang setia. Masa ini orang yang kawin cerai sampai 3 kali, belum lagi yang lain-lain, Mas, ya kan, dia punya simpanan kayak apa kita juga nggak tahu. Terus ngomongin orang baik dan orang benar, kan ini lucu. Makanya saya bilang, ini bukan hanya terong nih, ada wortel, ada mentimur juga di situ, belum lagi pepaya juga ada kali ya kan.
Jadi, saya berpikir bahwa ini orang nggak bisa dipercaya, ya kan. Pertama, saya juga ganjil gitu loh dalam ada berapa banyak question mark ya, pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kenapa Hasto sebagai sekjen mempercayakan orang ini? Sedangkan dia mungkin saya nggak tahu apakah dia orang PDIP atau hanya sekedar simpatisan. Yang saya tahu dulu dia dewan pakarnya Nasdem. Tapi kecewa dengan Bang Surya, nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat dubes kah, menteri kah, wakil menteri kah, cabut, ya kan, cabut ke PDIP. Nah, setelah mau cabut PDIP dia lihat ada kesempatan, opportunity untuk ke Pak Prabowo, Mas Gibran, mendekatlah ke TKN, Mas Rosan yang ketemu, ya kan. Di situ si Koni ngomong bahwa Pak Prabowo, dia memfitnah lagi nih, Pak Prabowo akan, hanya 2 tahun dan diracun ya kalau nggak salah. Pokoknya pokoknya itu tiba-tiba nanti, inilah gitu. Nah, kan dilaporin, kabur, termasuk laporan masalah dia menuduh, Polres-Polres itu bisa mengakses sistem, apa namanya, dari KPU, Sirekap itu Mas. Dilaporin juga, ya kan. Karena kan memang nggak ada ini kan, dia kan hanya asal bunyi aja ngomong. Nah, pertanyaan saya kenapa harus dibawa ke Rusia gitu loh, untuk apa gitu loh, ya buka aja di kita ini ya, gitu loh. Menurut saya sih ini bohong aja semua, gitu. Dan Pak Jokowi juga ngomong kan, saya kan bilang, "Pak ini bohong." "Iyalah Mas, nggak mungkin lah ada," gitu. "Kalau ada kan dari dulu mereka udah menyerang saya." Terus saya bilang, "Iya gini Pak, kita lihat logikanya aja. Waktu, eee, mereka menuduh, 02 melakukan kecurangan di pemilu, mereka gugat ke MK. Dan yang gugat ini bukan sekelas, Hasto lagi, ya kan, memang disuruh Hasto ya atau Bu Mega ya, ataupun Koni, tapi pakar-pakar hukum yang memang menurut saya levelnya hebat-hebat, yang dari 01, 03, ya kan. Tapi kan nggak ada bukti, fakta-fakta hukumnya nggak ada sama sekali. Yang mereka, berikan bukti waktu di persidangan itu kan hanya kembali lagi hanya clipping koran, terus saksi yang tidak tahu di lokasi gitu loh. Jadi berkaca dari itu Mas, saya ngomong ke Pak Jokowi, "Pak, ya kita berkaca dari itu." "Iya benar juga ya Mas," katanya. "Ini nggak mungkin ada. Ini hanya mereka mau mengaburkan masalah gitu loh, ataupun mengkambingkan hitamkan Pak Jokowi." Ya kan? Ya, kan kalau mau lihat ketika Hasto jadi tersangka Mas, dengan beberapa alat bukti, saksi, terus, fakta-fakta hukum yang ada, kan ini sudah jelas kasus Harun Masiku ini nggak bisa ngeles, ya kan. Nah, apabila mereka, kalkulasikan dengan kebohongan-kebohongan terus Mas, dan ini kan bisa jadi chaos ya kan, ya kan. Yang mereka inginkan chaos nih, ya kan. Akhirnya kasus hukum ini tidak bisa Lanjut. lanjut, gitu loh. Karena apa? Karena udah nggak mungkin bisa dihindari Mas. Kalau soal Harun Masiku itu, Bung Silver kan pernah cerita itu ke saya itu, Mhm. tadi sebelum taping maksudnya ya, tentang bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus Harun Masiku terkait dengan, Iya, iki bisa diceritakan lagi. gini, Jadi apa sebenarnya kasus Harun Masiku ini apa sebenarnya? Harun Masiku ini adalah caleg yang memperoleh hanya 4.000 suara Mas, Oke. ya kan. Tapi dipaksakan untuk menjadi anggota dewan. Dipaksakan untuk menggantikan, adiknya, Pak Taufik Kemas, Pak Nasaruddin Kemas yang meninggal kan. Kan yang dapat suara paling banyak itu kan Pak Nasaruddin Kemas. Tapi karena meninggal, akhirnya suaranya dimasukin ke suara partai. Ada nomor urut 2 itu perempuan, Puan itu kalau nggak Reski Aditya Aprilia, Aprilia. itu 44.000 Mas. Masa suara rakyat 44.000 ini harus dikorbankan untuk caleg yang nomor urut 6 Mas, hanya 5.000. Berarti kan ada sesuatu nih, dipaksakan gitu loh, partai memaksakan. Sedangkan
Kalau menurut, secara hukumnya ya kan, menurut Undang-Undang Pemilu, apabila ada yang meninggal otomatis suara kedua yang akan masuk. Mas tahu nggak, ini makanya saya bilang, persekongkolan jahatnya udah dimulai dari situ Mas, ada mens reanya kalau istilahnya, ya kan. Bahwa mereka bahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, supaya yang, menentukan itu bukan dari undang-undang ini atau KPU, tapi yang menentukan itu adalah kewenangan partai. DPP. DPP. Tapi kan tetap KPU nggak mau tuh, ya kan, tetap harus nomor 2. Nah, bahkan si Saiful Bahri, ya kan, ketika itu sudah, dihitung, oh ini 44.000, ya kan. Mereka mau paksakan ke KPU, KPU nggak mau, ya kan. Nah, mulailah mereka bujuk yang orangnya Hasto, namanya Saiful Bahri. Saiful Bahri ini memang orang mereka, karena saya tahu persis, saya kenal sama Saiful dari 2014. Jadi kalau ada kegiatan kampanye Pak Jokowi, kalau Bu Mega datang, Saiful itu datang duluan untuk memastikan tempat duduknya Bu Mega. Oke. Dan saya adalah selalu kampanye 2014 itu menjadi koordinator keamanan seluruh event Pak Jokowi. Nah, jadi mereka harus berhubungan dengan saya, Mas. Oke. Ya kan? Nah, si Saiful ini kalau menurut cerita dari expose-nya KPK kemarin ya, bukan dari saya nih. Oke. Saiful ke Singapura ketemu Rizky Aprilia, udah dong kamu mundur. Ya kan? Biar si Harun Masiku. Karena apa Mas? Harun Masiku dipaksain. Harun Masiku ini ternyata punya kedekatan atau menjembatan antara mereka dengan pihak pimpinan di Mahkamah Agung. Nah, ini yang orang nggak pernah tahu nih. Ya, kedekatannya itu famili atau apa? Antara Harun Masiku dengan Harun Masiku dengan pucuk pimpinan ini sering bareng, ya kan? Mereka sering jalan pimpinan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Jadi biar kasus-kasus mereka yang ditangani di Mahkamah Agung ini aman, lolos. Nah, dan yang kedua, Mas, kenapa Harun Masiku ini nggak jalan-jalan? Karena KPK yang lalu itu dekat sama mereka pimpinannya. Oh, oke. Anak kesayangan Mak Banteng juga lah, ya kan? Jadi KPK yang lama. KPK yang lama pimpinannya tuh. Oke. Yang kemarin ketangkap sama yang masuk Menteri Pertanian itu kan, saya nggak usah sebut namanya. Ya, jadi intinya bahwa kenapa kasus Harun Masiku ini, makanya kalau mereka bilang Pak Jokowi yang apa namanya intervensi, enggak, yang intervensi mereka. Bagaimana kita lihat Bu Mega ancam-ancam marah-marah KPK, ya kan? Si penyidiknya Akan menggeruduk KPK. kalau Hasto ditersangkakan. Ya ini kan Tangkap. iya, ini kan berarti kan tidak mendukung, bahkan kita lihat bahwa ini terjadi pelemahan oleh mereka. Jadi Pak Jokowi nggak tahu menahu, sampai kemarin lagi saya tanya lagi, Pak benar Bapak nggak pernah ketemu pimpinan KPK? Nggak pernah Mas. Selama 10 tahun, Pak Jokowi nggak pernah ketemu pimpinan KPK. Pak Jokowi bilang terakhir waktu mau dikasih namanya itu ketemu di bandara kalau nggak salah. Entah Pak Jokowi mana, itu aja Pak Jokowi cerita. Dan kembali lagi kan ketika masuk ke yang milih kan sama pansel kan diserahkan ke DPR gitu loh. Bukan Pak Jokowi yang milih, Mas. Jadi ini kan semua mau dikaburkan gitu loh, ya kan? Ya, yang saya lihat. Sorry, itu yang soal ini jadi menarik nih, soal Harun Masiku. Dan kaitan antara Harun Masiku dengan petinggi MMA itu ada pemberitaannya nggak sih? Nggak ada. Orang tertentu aja yang tahu itu. Oke. Jadi ini justru yang dibalik keberlarut-larutannya kasus Harun Masiku tuh ada aspek itu. Ya, kenapa mereka sangat mendorong Harun Masiku supaya jadi anggota DPR. Padahal suaranya hanya 5.000, Mas. Tapi memang di Partai Merah ini sering begitu. Banyak kawan-kawan itu yang jadi dicongkel, diganti sama orang yang sesuai keinginan pemilik partai atau yang ya petinggi-petingginya lah.
Yang saya cerita ada teman saya, ketua DPRD Alor, namanya Eni Anggrek, dizolimin oleh bupatinya di sana, termasuk sama teman-teman partainya nih. Ngadunya ke saya, gitu. Dan ini banyak Mas, di daerah-daerah itu. Nah ini Bung Silver, kan ini sekarang ini kan, ini saya ingin minta pendapat atau pembacaan Bung Silver ya. Sekarang ini kan rame soal apa ya, tuduhan-tuduhan dari sejumlah elit PDIP ya terhadap Pak Jokowi kan, masih gencar gitu ya. Misalnya yang terakhir ini Effendi Simbolon kan minta supaya Bu Mega mundur, ya kan. Kemudian Guntur Romli sebagai jubirnya PDIP menyatakan bahwa itu adalah pesanannya Pak Jokowi karena Pak Jokowi Effendi habis ketemu Jokowi gitu. Jadi ini kayak Effendi Simbolon kurang ajar gitu. Itu minta Bu Mega mundur, tapi dia nggak berani begitu kalau nggak dipesan Pak Jokowi. Jadi itu menunjukkan tension antara Pak Jokowi dengan PDIP, elit PDIP dan Bu Mega itu masih makin intens. Belum lagi soal Hasto ya, Mas Hasto yang sebagai tersangka KPK, terus kemarin rumahnya digeledah oleh KPK gitu ya. Terus juga ada tuduhan meskipun Bu Mega nggak nyebut nama, tapi Kongres PDIP nanti akan di diawut-awut, Ya. kan diobok-obok. Diobok-obok. Nah itu kan arahnya kan tuduhannya ke Pak Jokowi karena ini kan masih sebelumnya ada soal partai apa yang itu adalah dikendalikan oleh Jokowi. Parcok itu kan kaitan dengan pilkada gitu kan. Ya. Nah pembacaan Bung Silver gimana tentang hubungan keduanya ini setelah Yang menduduh tadi siapa namanya Mas, juru bicaranya PDIP siapa namanya tadi? Guntur Romli. Guntur Romli kayaknya waktu Pak Jokowi dengan siapa namanya Pak Effendi lagi ngobrol, kayaknya dia di bawah meja. Ya kan, di bawah meja dia nguping Mas, ya kan. Jadi makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi saya harus kasih tahu kepada masyarakat bahwa kemarin pertemuan saya dengan Pak Jokowi saya tanya, "Pak, Bapak mau masuk partai mana?" Nah ini jawaban beliau nih ya, menarik. Terus, "Mas, saya udah cukup, biar aja yang muda-muda saja. Jadi saya nggak akan berpartai." Karena saya juga ngomong, "Pak, kayaknya bagusnya Bapak nggak usah berpartai." "Iya Mas, saya nggak berpartai." Terus saya bilang, "Ya bagusnya Bapak di atas semua partai, milik semua partai Bapak jadi negarawan." "Iya benar." Nah, terus memang sebelumnya ada omong-omongan saya sama Pak Jokowi bahwa kita akan membuat satu wadah gerakan untuk membantu Pak Prabowo dan membantu masyarakat. Nah, Gerakan itu apa? Yayasan atau ya semacam komunitas, foundation, yayasan, nanti Pak Jokowi sendiri yang mengumumkan. Oke. Karena kemarin waktu di itu saya bilang, "Pak, perlu nggak saya ngomong?" "Nanti Mas," gitu aja. Jadi intinya bahwa Pak Jokowi itu tidak akan berpartai lagi. Kalau dari hasil pembicaraan terakhir sama saya, ya kan. Makanya kalau orang mengatakan Pak Jokowi mengambil alih PDIP, ya kayak kemarin si Guntur Romli, terus si siapa lagi, si si tukang bohong ini namanya Rocky Gerung nih ya kan. Oh iya. Itu memang fitnah. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan kepada saya ya kan, bahwa ya harusnya saya rekam ya Mas, tapi kan waktu itu saya bilang, "Bang, gua ada yang mau ngomong nih ke ajudan." "Bang, entar aja dulu, takut merekam." Jadi nggak direkam kan, memang ya aku nggak maulah bawa handphone ketemu Bapak kan. Jadi intinya bahwa Pak Jokowi akan membikin suatu gerakan untuk membantu masyarakat dan membantu Pak Prabowo Gibran, tapi bukan partai. Jadi kembali lagi, ini tuduhan bohong dari Guntur Romli, orang-orang yang kayak Rocky Gerung ini nggak ada sama sekali, ya. Kecuali Guntur Romli waktu itu punya rekaman Mas, dan dia waktu itu sembunyi di bawah kolong meja gitu loh, dengar waktu si Effendi Simbolon sama Pak Jokowi ngobrol. Jadi itu sih nggak ada. Ya ini memang apa ya,
narasi atau framing bahwa Pak Jokowi punya ambisi untuk mengambil alih Golkar atau Gerindra atau IB itu kan memang dihembuskan. Harusnya Mas, Guntur Romli itu ngomong gitu dan mengakui bahwa, oh memang di kami sekarang lagi ada perpecahan kok antara kubu, ya kan, antar kubunya si Puan sama kubunya si siapa kakaknya itu kan, Prananda gitu aja, sampai mau menguasai PDIP. Dan Bu Mega gamang dalam ini, dua-duanya anak, makanya mereka berkutat di situ aja nggak selesai-selesai. Jadi konflik di dalam yang nggak selesai, ya kan, akhirnya mereka kalap, panik, ketakutan, ngomonglah ngawur-ngawur di luaran, gitu loh. Itu kan jelas gitu loh, di dalam itu bagaimana. Kan kita juga nggak tahu, Hasto jadi tersangka ini yang dorong siapa. Bisa jadi dari dalam, ya kan? Ya. Imbas dari konflik internal. Tapi kalau saya positif bahwa memang ketika alat bukti sudah cukup dan ketika KPK yang ini berani, ya kita apresiasi kepada KPK gitu loh. Sudah melakukan ya itu kan politik atau ya pembacaan saja gitu. Tapi kan sekarang kan kita maunya menegakkan supremasi hukum. Yang harus jadi pegangan tetap bukti hukum gitu ya. Iya. Nah terus apalagi yang dibicarakan selama 2 jam itu? Ini saya mau kembali ke Bung Silver men-spill isi pembicaraan dengan Pak Jokowi, hal-hal lain Ya, apa yang perlu disampaikan? ada beberapa hal yang Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kita ngobrol mengenai Pak Prabowo, kan. Nah itu menarik tuh, gimana? Mengenai Pak Prabowo, intinya ada beberapa hal itu Pak Jokowi bilang, "Mas, saya yakin Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya." Gitu. Jadi intinya itu dengan segala macam dan Pak Prabowo juga ternyata cepat Mas untuk mengambil keputusan sama seperti Pak Jokowi. Nggak menunggu lama gitu loh, maksudnya nggak yang mikir ini, mikir itu, langsung umpama ada sesuatu ya kan kayak kayak kemarin teman-teman komite haji itu langsung ketemu gitu loh. Sama Bang Dasko diatur langsung hari itu juga ketemu gitu loh. Itu Pak Jokowi mengelaborasi nggak kenapa beliau berpendapat bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi? Iya, karena ada alasan apa yang mendasarinya? Menurut beliau itu Pak Prabowo ini kan sudah punya pengalaman, Mas, dan dia juga banyak baca ya, dan wawasannya juga luas. Pergaulannya juga bagus, makanya dan dia nggak ada kepentingan apapun kecuali hanya untuk Indonesia ini maju sama seperti Pak Jokowi. Itu, jadi nggak ada Pak Prabowo ini nggak tergantung kepada siapapun, intinya itu, gitu loh. Jadi dia juga nggak takut sama ketua-ketua partai, nggak takut sama pengusaha, nggak takut juga sama asing. Nah itu yang Pak Jokowi bilang tadi, bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari beliau. Tuh. Menarik itu. Ini pengakuan semacam ini Ya. menjadi menarik karena kan tetap ada framing yang mengatakan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini semakin runcing, semakin menjauh. Pak Prabowo semakin menjauh atau ada upaya untuk memecah keduanya gitu kan. Itu kan narasi itu sudah cukup lama beredar tapi tetap ini upaya untuk menceraikan keduanya ini masih tetap jalan gitu. Menurut Bung Silver gimana terhadap framing semacam ini? Iya kan sebenarnya kan mereka mengatakan begitu bahwa Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini pecah. Padahal mau pecah apa mereka? Ada yang bilang gini, jadi misalnya ada satu konten yang bilang bahwa beberapa contoh menunjukkan bahwa Prabowo tidak menuruti maunya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi pengen gini, ternyata Pak Prabowo nggak nurut. Nah, gitu. Enggak sih, semua oke, ya kan, program-program Pak Jokowi dari infrastruktur, IKN, semua tetap berjalan. Hanya memang ada beberapa hal kemarin kan masalah PSN mau evaluasi,
ya wajarlah dievaluasi, nggak ada masalah kok ya. Ya kan sekarang kan begini Mas, kita bangun rumah, terus kita evaluasi sama mandornya, sama insinyurnya, sama arsiteknya, ini gini 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 gini, kan nggak ada masalah, gitu. Kecuali di-cut, Ya. ya kan, ini kan nggak ada cut sama sekali. Ya kan, kita lihat kemarin juga program Pak Prabowo sendiri, kayak makan bergizi gratis sudah berjalan, kan kita apresiasi ya, itu juga Pak Jokowi bilang, "Ini mudah-mudahan makan bergizi gratis ini bisa jalan Mas, hanya mungkin di awal ada kurang lebih ya wajarlah." Walaupun kemarin saya bicaranya kan beliau juga mungkin dapat info bahwa makan bergizi gratis sudah ada dapur-dapurnya di sini, dia bilang, "Bagus itu," katanya begitu, makan gratis itu. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Hanya kan nggak tiap hari juga supaya kelihatan bahwa solid itu tiap hari ketemu orang, tugas negara banyak. Pak Jokowi juga punya urusan menerima masyarakat, ya kan, menampung keluhan masyarakat, Pak Prabowo juga sama, mengeksekusi, segala macam lah dari dalam, luar negeri, seluruh Indonesia. Masa harus, nanti mereka ngomong gini, terus kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo ketemu nanti bilang Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo juga ketemu sama Pak SBY. Ya. Ini kan Mas, kalau orang hatinya udah kotor, udah hitam, apa yang dilakukan orang itu selalu salah. Tapi ya kita bersyukur bahwa ketika hatimu kotor, ya kan, yang hancur ya dirimu sendiri. Entar dia stroke, dia stres, ya kan, dia mati sendiri, ya kan. Ya, gitu. Nah, terus ini, mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya ingin, ini sebagai closing remark lah dari Bung Silver ya. Jadi setelah pertemuan yang 2 jam itu, Iya. apa yang menurut Bung Silver, menarik dan, kan ini ketemu kan udah beberapa kali Iya. gitu kan. Nah, apa yang kira-kira yang menurut Bung Silver, paling spesial Mhm. dari hasil pertemuan itu dengan Pak Jokowi itu? Yang kalau saya lihat bahwa Pak Jokowi itu tetap, sesuai ya perkataan beliau bahwa waktu ketemu saya, beliau nggak akan intervensi Pak Prabowo, kecuali diminta. Contohnya kemarin waktu menteri kan dari awal beliau nggak mau. Tapi kemarin ngomong bahwa ketika Pak Prabowo minta masukan, beliau memberikan. Terus yang kedua bahwa beliau konsisten bahwa beliau nggak akan berpartai. Seperti waktu beliau ketemu sama saya waktu itu. Terus, intinya beliau tetap segar, bugar, sehat, dan nggak terganggu. Dan beliau, menurut saya kekuatan beliau adalah ketika, beliau masih tetap bisa bertemu masyarakat, walaupun udah pensiun Mas. Dan kalau waktu itu saya di sana aja, wah itu masyarakat mengelulukan Pak Jokowi ini kayaknya nggak pernah akan, dialami oleh Hasto atau Bu Mega. Menurut saya nggak akan pernah dialami Hasto atau Bu Mega. Bagaimana begitu masyarakat itu dari hati gitu loh, Mas. Yang kita lihat itu mereka sampai nangis, anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa sampai teriak Pak Jokowi, itu nggak akan pernah dialami mereka gitu loh. Dan di dalam hidup mereka ini kan yang ada kan stres, putus asa, kalah kalah pilpres, ya kan, banyak hal yang jadi tujuan mereka nggak berhasil. Kalau Pak Jokowi ini kan berhasil semuanya. Gitu loh, anak-anaknya berhasil, beliaunya sendiri berhasil, Pak Prabowo dia endorse berhasil, semua keberhasilan nikmat, apalagi yang kita dustai lah, istilahnya begitu. Iya, iya, iya. Nah, terus ini saya tadi lupa mau nanya sebelum terakhir nih, ini yang terakhir lagi lah. Ini terkait dengan Bu Iriana ini. Bu Iriana itu kan, ya maksudnya sosok yang sebenarnya serangan terhadap Bu Iriana dari Bu Kony itu kan, itu bukan yang pertama kan serangan terhadap Bu Iriana, kan sebelumnya selalu Bu Iriana diserang, waktu itu diserang sebagai Madam Suri atau apa yang mengendalikan gitu ya, mengendalikan atau ikut apa, turut dalam ini, cawe-cawenya Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi waktu itu kan ada serangan terhadap Bu Iriana, terus sekarang ada serangan personal. Nah, Bung Silver ini ya, seberapa jauh itu respon Bu Iriana
terhadap hal semacam itu? Dan seberapa jauh itu berdampak kepada Pak Jokowi sendiri? Jadi gini Mas, kalau, Bu Iriana waktu itu kan saya udah lama nggak ketemu, ya kan. Ketemu terakhir itu makan di Balikpapan, waktu itu sebelum 17 Agustus. Waktu Pak Jokowi itu tahun lalu. Artinya masih Sebelum masih sebelum turun ya? turun ya. Jadi waktu itu, ya kalau makan ya hanya Bu Iriana ya suruh kita makan gitu kan. Ngobrol, "Piye kabare Mas?" Ya kalau kesan saya ini adalah seorang ibu yang baik, gitu loh. Wanita yang sesungguhnya wanita Indonesia gitu loh, seperti orang tua kita gitu loh. Beda dengan orang yang udah kawin cerai 3 kali Mas, gila ya. Kalau gini, kalau orang kawin cerai hanya 2 kali mungkin ya bisa aja dia yang benar atau lakinya yang salah gitu. Tapi kalau udah 3 kali terus ada dengan yang lain-lainnya, berarti ada sesuatu yang salah dengan orang ini kan. Terus kalau kita lihat bahkan ada, ya kemarin itu kan ada tersebar bagaimana BAP-nya si perempuan yang menuduh Bu Iriana ini, BAP-nya diperiksa di apa, kayak polisi militer lah. Di situ ada jelas loh mereka melakukan main terong-terongan dan wortel sama ketimun ini di mana, hotelnya. Menjijikan sekali gitu loh. Jadi orang menjijikan ini yang menuduh orang baik, ya kan. Tapi itu maksudnya kenapa yang ditarget Bu Iriana itu apakah supaya Pak Jokowi ikut marah atau apa? Maksudnya ini kan sasaran antara. Oh iya Mas, kan gini, ini kan orang kalap, orang bingung, orang puyeng, orang stres, siapa aja, diserang. Yang intinya, bukan hanya Pak Jokowi, Bu Iriana, saya pun pasti diserang lah, ya kan. Apa teman-teman yang lain, ya kan. Kan kalau keluarganya yang sering diserang itu kan anak-anaknya gitu misalnya kan. Ini Mas, ini udah nggak masuk logika. Terus sekarang Bu Iriana Nggak masuk logikanya apa, anak kecil ya kan yang etes umur 10 tahun, yang hanya bisa bermain, hanya bisa minum susu, ya kan, hanya minta jajan ini itu aja kalau ketemu saya itu kan saya selalu kasih coklat gitu, susu gitu kan. Diikut sertakan Mas. Jadi memang ini udah pada sakit jiwa gitu loh. Semuanya ini hanya bohong, ya kan. Saya lihat di ini Mas, di X ini mereka, eee, apa ya, check-in-nya di mana-mana ada semua nih Mas, yang menuduh Bu Iriana ini kan, dia ada hubungan sama, salah satu pejabat di militer juga. Ada semua kok, gitu loh. Dan ya orang kayak begini, ya memang untungnya yang mempercayai mereka ini Mas, yang saya bilang tadi kan, anak Abah dan anak Genjer itu. Kalau kita yang waras-waras ini nggak akan percaya dan mayoritas masyarakat sih nggak akan percayalah, ya kan. Dan kembali lagi Mas, menurut saya seperti Mas Bambang Pacul bilang, jangan pernah melawan atau menzolimi orang baik dan orang benar. Ya. Tuhan nggak tidur, akan kembali ke mereka, yang akan hancur mereka Mas, percaya saya, gitu. Oke. Terima kasih, Bung Silver atas obrolannya dan, spill-spill-nya terkait pertemuan dengan Pak Jokowi yang selama 2 jam itu. Banyak hal sebenarnya yang bisa hanya banyak yang off the record gitu. Nah itu, sayangnya itu off the record itu loh. Ya, Ya tapi nggak apa-apa kan itu kan memang harus. nantilah waktu nanti bisa kita bicarakan lagi. Oke, terima kasih Bung Silver. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.